Sebenarnya casting directornya adalah si Ame. Betul. Iya. Iya. Oke. Iya. Nah, apa namanya, kamu sebenarnya dari kecil atau dari apa ya? Dari kecil memang udah bercita-cita menjadi aktor atau bagaimana sih sebenarnya? Karena kan mungkin dari follower kamu gitu kan pada pengen nanya, pengen tahu. Mungkin awalnya emang udah punya cita-cita gue pengen jadi aktor. Nah, seumur si Bill kayak gini nih udah pengen jadi aktor atau gimana itu? Pertama, ini katanya ada yang komen, Mas Hanung kok gambarnya agak Iya, blur kenapa ya? katanya. Sinyalnya aman nggak, Mas? Pakai WiFi nggak? Aman. Pakai wifi. Itu depan mata wifi-nya. Enggak enak. Lagi dicari ini masih belum. Ini blur nggak? Sekarang blur nggak? Masih blur. Kalau di aku sih masih blur. Hah? Dia juga belum. Pakai wifi aja. Ini wifi. Oh, jangan pakai wifi, pakai connect rumah aja. Kalau gitu jangan pakai WiFi. Aduh, bentar. Masa aku harus live dulu sih? Enggak, cuma ganti connecting aja. Jangan keluar. Nggak perlu keluar, tinggal diturunin gitu, Mas. Handphonenya. Dulu. Jadi, tadi Mas Hanung nanya soal apakah gue jadi Masih. lupa tiba-tiba pertanyaannya. Kamu kecilnya Oh, dulu cita-citanya bagaimana? dulu. Iya. Iya. Cita-cita aku waktu kecil mau jadi pilot. Itu cita-cita pertama. Mau jadi pilot. Terus sudah hampir dilaksanakan waktu aku SMP. Aku memutuskan sama mamaku, aku mau ngambil sekolah penerbangan di Curug di Bandung. SMA-nya. Kejuruan. Tapi ternyata banget lah Mas ceritanya, mahal banget gitu ya. Udahlah, oke jadi perenang aja kalau gitu. Ikut karena di Balikpapan udah jadi perenang, mau ke Jakarta, mau balik ke Jakarta, mau masuk Platnas, ikut audisinya lah gitu. Audisi Platnas gagal juga karena speednya nggak mencukupi. Oke. Karena aku pernah teater di Balikpapan, aku pikir mungkin pursuing acting kayaknya jadi option yang bisa aku coba. Ya udah akhirnya itu 2004 aku ikutan pemilihan model remaja dengan berpikir bahwa kayaknya semua pada masa itu banyak banget yang batu loncatannya di situ dan bisa kenal manajer artis atau agency or whatever dari situ. Aku pikir mungkin ini bisa jadi jalan. Udah, lanjut. Tapi kecilnya sih cita-citanya jadi pilot atau jadi perenang. Udah. Enggak, tapi kalau misalnya gini ya, aku kan sering bertemu dengan aktor-aktor yang itu berangkat dari model, gitu kan. Nah, aku sebetulnya pada saat ngelihat kamu acting, casting, dan kemudian main di main di video klip, itu kan jelas di depan kamera udah jelas ya kan. Itu tuh seperti ngelihat orang yang sudah terlatih di sanggar. Bukan seorang model. Ya kan? Karena rata-rata ya mohon maaf yang saya temui rata-rata aktor-aktor yang berangkat dari model itu tuh rata-rata mereka memiliki kemampuan acting yang hanya satu layer, ya kan, satu layer. Sementara kamu ketika saya lihat itu tuh layernya kan, pemahaman penjelasan saya tentang layer adalah begini. Orang kalau disuruh adegan sedih pasti ya stereotipnya adalah menangis, bermuka sendu, karakter bibirnya ke bawah gitu kan. Tetapi orang yang punya kemampuan aktor multi layer itu kadang-kadang dia justru malah tertawa, tetapi orang yang melihat sedih, orang yang melihat menangis. Nah, kamu punya kemampuan itu gitu loh. Nah, itu saya pada saat itu nggak yakin kalau kamu memang benar-benar murni dari model, dari seorang model. Sanggar. Gimana? Ya. Dari sanggar kan? Pertama karena memang berarti sekali untuk tentang mungkin teori-teori dasar dalam berakting. Jadi sebenarnya melatih banyak hal tentang sensitivitas, melatih banyak tentang kepekaan melihat lingkungan. Tapi untuk ukuran anak umur 16, apa itu memahami situasi ruang, apa konsep-konsep tentang seni peran juga aku hanya menyerap, mendengar, tapi nggak ngerti-ngerti banget. Nah, solusinya aku temukan pada waktu itu adalah karena aku konsultasi sama mamaku. Ini maksudnya gimana sih? Mamaku tuh orang yang selalu bilang,
Kalau kamu nggak ngerti, baca, cari sumbernya, cari bukunya, cari gitu-gitu loh. Selalu jawabannya tuh kalau aku nanya sekolah apa, baca lagi buku pelajaran dan gituin terus. Akhirnya itu yang membuat aku untuk oke deh gue cari tahu tentang acting apa kali ya buku-buku. Wah, pergi ke toko buku. Ya udah, akhirnya banyak baca tentang seni peran. Terus satu lagi mungkin karena dari kecil ternyata mamaku bilang emang kamu tuh udah seneng banget ikut pertunjukan-pertunjukan drama di sekolah, ikut apalah segala macam yang kayak gitu-gitu. Mungkin itu tanpa disadari menjadi medium aku berlatih gitu. Karena kalau di teater kan latihannya cukup sering ya Mas, cukup intens. Tapi kamu Latihan pernah berkali-kali. main panggung sebelum itu? Ya, justru sebelum menyentuh mau itu sinetron, mau itu film adalah pertunjukan pertamaku itu adanya di panggung. Pertama Menjoget, peran iya, dance, iya, iya, iya menari. loncat-loncat bukan dance, ya menari terus ada loncat-loncatnya, ada saltonya, terus ada ya gitu-gitulah. Pokoknya jadi Hanoman. Jadi peran pertamaku tuh jadi Hanoman gitu. Jadi kamu dance, kemudian renang, terus kemudian berjalan di catwalk. Kamu Ya, semua bisa melakukan itu. pada Terbang, waktu itu iya melakukan itu. terbang. Terbang, Karena kan kamu mau terbang jadi pilot. Mungkin kamu terbang layang. enggak pernah. Enggak pernah kalau itu. Parasailing pernah, tapi enggak Oh pada enggak. waktu itu. Enggak. Panjat tebing Oke. iya dulu. Karena begini pada saat kamu tuh emang pengen banget jadi perenang pada saat itu ya jadinya. Waduh, Mas, berenang itu kayak waktu itu karena aku juga ditemuin sama gara-gara berenang di 13 tahun waktu itu. Wah, kayaknya jadi perenang nih, jadi atlet gitu. Jadi emang senang sama renang, senang olahraganya, dan punya cukup ketahanan nafas yang cukup kuat di dalam air. Jadi kalau beradaptasi sama adegan-adegan kayak di The Gift, kita juga ada adegan aku tenggelam lumayan agak lama gitu. Aku alhamdulillah nggak punya masalah dengan air lah gitu. Menyelam apa gitu. Dan sampai pada posisi aktor dengan 4,6 juta penonton pada saat itu di Habibie Ainun, kita melewati banyak sekali perjumpaan, ya kan? Ya. Apa aja sih perempuan berkalung sorban, terus Perempuan kemudian sorban, terus ada tanda tanya. tanda tanya, kemudian buset banyak banget yang sama dapur ya. Ada Queen Bee, walaupun gak lama kamu langsung, tapi di supervisi. Queen Ada Bee ya? Queen Bee, oh iya Queen Bee. Queen Bee, terus Queen Bee, ada perahu perahu kertas. kertas. Oh my God, Rudy Habibie. Enggak. Rudy Belum sampai Habibie sebenarnya. Artinya, oke. Pada saat Oh ya tanda itu, tanya, terakhir itu di tanda tanya. Tanda tanya perahu kertas, itu kan kurang lebih 2011-an, kalau nggak salah. ya, Iya, 2011. oke, tanda tanya. Pada saat di tanda tanya, itu kan kamu di situ berperan sebagai seorang banser gitu kan. Banser Ya, NU gitu kan. ya. Sebenarnya pertama kali kamu aku ajak baca skenario tentang tanda tanya bagaimana sih? Karena itu kan adalah film dianggap paling kontroversial di Indonesia. Film yang dianggap Jadi mungkin mencemarkan agama Islam gitu, ya kan? mungkin kalian perlu tahu yang nonton ini ya. Jadi dulu orang pertama yang bilang sama aku untuk Reza, kamu ikut sama aku, kamu stop main sinetron, kamu fokus di film dulu. Itu adalah Mas Hanung. Kalian perlu tahu itu.
Hal itu aku sampai sekarang masih ingat Mas Anu ngomong itu di gala premiernya perempuan press con-nya Perempuan Bukan Sorban di Hollywood, ya Hollywood Cafe ya namanya. Apa sih? Hollywood KC. Planet. Tanda Tanya merupakan salah satu proyek yang menurutku waktu itu ketika baca skripnya dan ngobrol sama Mas Hanung adalah, waduh, gue nggak mungkin melewatkan kesempatan ini, although aku nggak berpikir jujur aja bahwa cerita itu akan jadi kontroversi. Karena menurutku, ya aku nggak nyampe ke sana aja pikirannya, nggak bakalan ngerasa bahwa ini akan jadi kontroversi. Satu, aku udah suka sama skripnya. Sesuatu yang sangat menarik gitu. Jadi banser, kemudian looknya berubah, terus dia melindungi gereja, menjaga gereja juga pada malam Natal. Jadi menurut aku ada Dan kamu range sebagai yang orang menarik. Islam gitu kan? Dan sebagai seorang Islam gitu. Jadi menurut aku, ini range-nya menarik banget nih. Adegannya juga menarik sekali gitu. Dan ketemu sama ya Reva, dan itu adalah filmnya Rio Dewanto pertama kali. Oh iya ya? Iya. 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 Oke. Oh, baru sadar. Ya. Itu filmnya Rio Dewanto pertama Nah, kali. oke. Gitu. Soal film, soal filmnya apa segala macam, bagaimana kamu menjadi soleh kayak pada saat itu, menjadi banser itu, udahlah, aku nggak mau ngebahas itu. Nah, sekarang yang pengen aku bahas, pada saat tahu film itu jadi kontroversi, terus kemudian dicaci maki, seluruh orang yang terlibat di situ dikafirkan. Bagaimana kamu bagaimana kamu di depan keluarga kamu, di depan saudara-saudara kamu, gitu gimana? Iya, semuanya pada bilang kayak kalau keluarga aku sih lebih karena mungkin mereka rata-rata Nasrani ya. Keluarga aku justru merasa bahwa film paling penting. Kemudian kedua, Mas Hanu mungkin nggak tahu kalau ingat, kita kan sama-sama pergi ke Mojokerto ya waktu itu ya. Ya. Ya, kita sama-sama pergi ke makamnya Banser itu. Kemudian diskusi waktu itu, aku ingat banget ada diskusi. Jadi aku menghadapi itu karena Mas Hanung juga. Mas Hanung bilang bahwa ya ini nggak sepenuhnya persoalanmu sebenarnya, tapi karena kamu yang jadi banser, ayo kita sama-sama melurus comfort zone kali ya, security, keamanan, rasa nyaman dan aman untuk ya udah yuk kita jelasin ini bareng-bareng bahwa film itu nggak dibuat untuk menyinggung siapa-siapa, termasuk tentunya pasti agama yang kita anut, nggak bermaksud tujuannya ke sana. Gitu sih, Mas. Tapi secara tidak langsung dua awal karir kamu bersamaku itu semuanya adalah film kontroversial ya. Perasaan apa? Oh my God. Sampai sekarang di interview manapun aku akan selalu jawab bahwa Perempuan Berkalung Sorban adalah sebuah titik balik dalam karirku. Karena bukan hanya tentang filmnya, tapi kemana film itu membawa aku itu berdampak besar sekali gitu. Jadi kepercayaan industrinya, pelaku-pelaku industrinya juga meningkat dan mulai percaya bahwa aku adalah seorang aktor yang sepertinya kayaknya Reza punya bakat nih, bisa nih kita coba lagi dan lagi gitu. Yaitu lewat Perempuan Bukan Sorban. Dan Piala Citra Pertama menurutku, ya kalau dulu jadi bercandaan, air minum gitu kayak, oh terima kasih gitu. Terus nih tiba-tiba dapat beneran gitu kan, kayak wah gila sih. Mamaku sih yang paling
yang paling geleng-geleng kepala dan mungkin ya sebagai seorang ibu ya, mungkin yang paling ngerasa sangat sangat bangga gitu bahwa eh, salah satu lambang supremasi film Indonesia gitu bisa ada di tangan anaknya gitu. Oke, ini perempuan beragam persoalan data-datanya yang sangat kontroversial di awal karir yang menjadi yang sangat kontroversial. Semoga Thanks to Hanung Bramantyo. dipikir, wah ini bisa jadi pensiunnya Reza Radian, udah gak jadi pilot, udah gak jadi berenang, jadi aktor aja dibully, Kontroversi. kontroversi. Oke, sekarang kita lompat ya, kita lompat. Aku tahu sih kamu bermain bagus banget di perahu kertas di situ, tetapi sudahlah ya, kamu cuma jadi orang enggak. Oke, kayak gini. Apa namanya buat aku sih Jadi ini, di perahu jadi ini. kertas. Sayangnya kamu bukan jadi Kinan pada saat itu ya. Iya, Kamu jadi- aduh. Ya itulah, oke. Nah, sekarang ini menjadi Eyang Habibie, ya kan? Terus Habibie pada saat Ya. itu, gitu kan? Karena udah postur tubuh kamu tinggi, lebih tinggi dari Eyang, terus kemudian muka kamu juga jauh dari Eyang Habibie juga, gitu kan? Nah, tiba-tiba pertama kali mendengar telepon bahwa kamu akan menjadi Eyang Habibie bagaimana? Itu gimana sih ceritanya? Jadi pertama waktu itu aku masih waktu kamu menghubungi aku masih ada di Sanliurfa di Turki. Terus tiba-tiba aku dapat telepon nih, teman-teman semuanya yang lagi ngedengerin. Aku dapat telepon dari Mas Hanung Bramantyo bilang bahwa kamu di mana, aku mau casting kamu jadi Habibie. Aku sempat bengong di telepon tuh kayak, hah? Jadi Habibie? Itu gimana caranya ya? Kayak nggak mungkin, tapi gimana ya? Oh iya ya Mas, tapi aku masih di Turki. Ya udah, pokoknya kalau kamu udah sampai Jakarta, kamu kabarin aku, kamu casting. Oke. Ya udah, aku pikir nggak ada salahnya juga dicoba. Ya udah, aku casting. Terus kantor dapur waktu itu udah pindah ya, tentunya udah pindah. Udah di Ampera berarti. Ya, udah di Ampera. Terus aku casting, aku inget banget waktu aku casting itu aku dikasih kesempatan untuk nontonin dulu video-videonya Pak Habibie, pidatonya waktu menjabat sebagai menteri dan lain-lain. Terus akhirnya aku casting, terus kamu lihat udah casting, kita nyoba beberapa kali sampai akhirnya udah oke, filenya udah disimpan, nunggu keputusan kamu. Terus tiba-tiba nggak berapa lama, entah 3 hari kemudian aku ngirimin kamu voice note. Karena aku mimpi untuk ngedapetin karakter suara yang sedikitnya mendekati karakter suaranya Eyang waktu itu. Nah, aku kirimin itu. Terus buat kamu itu kayak, oke, ini aku simpen gitu. Aku jadiin apa namanya, nanti aku lihat, aku dengerin gitu. Ya udah, habis itu kamu pergi ke Bandung apa kamu ngeliat lukisan gitu kalau nggak salah. Kamu pergi ke Bandung terus kamu ngeliat lukisannya Eyang di IPTN. Ya, gitulah. Ya. Sampai Jadi aku memutuskan. melihat lukisannya Eyang Habibie yang melukis pada saat itu Basuki Abdullah. Dan Basuki Abdullah kita semua tahu adalah pelukis pelukis natural, realisme natural yang pada saat orang dilukis sama Basuki Abdullah itu tuh ada sedikit larger than life. Jadi ada sesuatu hal yang lebih daripada kehidupan realitasnya. Jadi aku melihat pada saat itu Eyang Habibie itu secara postur terlepas dari itu ya kontur kepalanya segala macam itu hidung dan sebagainya itu kok mirip Reza ya gitu ya kan akhirnya kemudian nih ini pas jadi Eyang Habibie. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kamu menghadapi netizen, menghadapi kesangsian orang-orang terhadap itu peran kamu sebagai kan pertama kamu menjadi mantan presiden. Orang paling cerdas Indonesia. Orang yang paling berpengaruh di dalam industri dirgantara Indonesia dan dunia. Wah. Gimana melihat itu semua gitu loh? Waktu itu aku ingat banget, tadinya kan kita casting buat yang mudanya ya Mas. Karena udah ada yang tuanya siapa gitu kan. Terus tiba-tiba keputusannya berubah. Nah pas keputusannya berubah terus preskon,
Kayaknya waktu itu zamannya mungkin zamannya Twitter kali ya, karena aku nggak main Twitter, aku taunya Ya, dari ya, 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 Twitter. respon-respon yang masuk bahwa wah ini yang protes juga lumayan banyak, kayak kok dia, kok Reza, kok ini, kok itu, ada yang udah kenal, ada yang mungkin belum kenal, ngerasa ini siapa nih orang, nggak mirip, bla 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 bla. Jadi memang penolakan dan rejection yang aku dapat reaksinya waktu itu. Dan lagi-lagi itu project sama kamu. Jadinya kayak, aduh ada lagi PR gua, kenapa lagi? Terus abis itu aku sempat mungkin karena agak terpukul, dan mungkin aku merasa kayak iya mungkin ini mungkin nggak tepat, bukan bukan gue kali emang yang harus meranin ini. Akhirnya aku sempat curhat lah ke kamu panjang lebar, Mas, gimana ya Mas, aku kayaknya nggak jadi atau aku harus mundur dan lain-lain. Tapi ya balik lagi, sebagai seorang Mas Anung tuh buat gue udah kayak, ini perlu kalian tahu ya, bukan bukan cuman sebagai aktor dan sutradara ya, tapi he's like my brother juga gitu. Jadi buat gue Thank you. curhat-curhat kayak gitu memang sangat personal, tapi that's what I do gitu. I did that with Mas Anung gitu. Akhirnya gue curhat ke Mas Anung dan menyatakan bahwa Mas, kayaknya aku bukan pilihan yang tepat dan apa sebaiknya mungkin aku mundur. Dan lagi-lagi orang yang meyakinkan aku untuk, kalau aku yakin, nah itu begitu aku udah denger itu dari kamu, Aduh, aku langsung rasa, oh gitu ya, oke deh, oke, let me do my homework. Berarti pekerjaan PR aku gede banget karena kamu memang ngasih ngasih beban itu ke aku untuk aku kerjain. Jadi ini PR lo gede banget karena lo mainin dari muda sampai tua, lo kerjain PR lo. Jadi emang bener-bener apa ya Mas, mungkin satu kesempatan seumur hidup, sekali seumur hidup ibaratnya, nggak belum tentu datang lagi. Jadi aku waktu itu mikirnya kayak oke, gue harus ngerjain semua PR gue dan gue harus berusaha yang terbaik untuk membuat bukan hanya Mas Hanung juga puas sebagai seorang saudara, tapi masyarakat Indonesia gitu secara umum, karena tahu persis sosoknya Pak Habibie kayak gimana. Jadi kalau gagal, mungkin karir aku juga akan selesai di situ, beneran selesai tuh kayaknya udah selesai gitu. Jadi ya, ya ya, dan ngerjain semua PR-PR-nya. sebetulnya memang proses proses komunikasi antara saya sama Reza itu sebetulnya sebetulnya bukan komunikasi antara sutradara dengan pemain. Pada saat itu sebetulnya sutradaranya kan Iya, Fauzan Rizal gitu kan, tapi iya, antara iya, seorang co-producer, saya pada waktu itu sebagai betul. co-producer ya kan, Mm-mm. yang diminta sama Pak Manoj untuk apa namanya mengkomandoi produk Iya, produksi film Habibie ini, dan iya, kemudian memang pemain utama itu menjadi kunci di situ. Nah, setelah saya meyakinkan Reza gitu kan, terus kemudian setelah itu proses kreatif saya serahkan kepada Fauzan Rizal, Pak O, iya. yang kebetulan di sini Oh, juga oh. ada. Nah, Fauzan Rizal itu menariknya adalah dia itu adalah director of photography dari Ayat Ayat Cinta, Perempuan Berkalung Sorban, ya kan, Perahu Kertas gitu kan. Nah, dan di sini kemudian sayangnya tanda tanya pada waktu itu bukan Pak O ya kan, bukan Bukan Fauzan Pak O. Rizal. Nah, kemudian apa namanya di OP ini Pak Fauzan Rizal nggak tahu kenapa ada insight dari mana tiba-tiba direct Reza Rahardian gitu kan, kamu akan mendirect Eyang Habibie. Nah itu Mm-mm. sebetulnya, jadi setelah itu prosesnya saya serahkan kepada Fauzan Rizal. Nah terus Ya. kamu sering ketemu sama Eyang nggak pada saat itu, atau bagaimana Ya, menggali itu semua? jadi setelah akhir, jadi ada beberapa dialog-dialog yang dikoreksi sama Om Pak O, Dia mah dan nggak punya cuma bahasa kesempatan Jerman, waktu dia itu untuk bahasa ketemu. Perancis juga bisa, sementara gue cuma bisa bahasa Iya, Jawa. emang. Jadi ngobrol sama Om Pao, akhirnya dapat kesempatan untuk ketemu sama Eyang. Eh, Ketemu sama Eyang, dan akhirnya pas ketemu sama Eyang itu aku Dulu tuh punya kayak gini tuh. kesempatan untuk ngobrol-ngobrol panjang sama Pak Habibie untuk waktu yang cukup lama, selama kurang lebih 2-3 hari. Pertama ngobrol kenalan, terus Eyang orangnya langsung terbuka menceritakan tentang kehidupannya. Aku mengkonfirmasi apa yang ada di skrip, dialog-dialog bahasa Jerman. Boleh nggak Eyang aku dengerin Eyang ngomong, terus aku rekam buat jadi bahan aku untuk aku memorize semuanya dengan logat dan nadanya Eyang dan lain-lain. Jadi proses yang sangat panjang tapi waktunya cukup singkat. Karena kalau kamu ingat, aku cuma punya waktu sekitar 10 hari menuju syuting.
dulu karena situasinya blur semuanya. Mungkin agak live dulu Reza, nanti kita invite lagi ya. Ya oke Reza. Oke. Ya, Reza mungkin live dulu bentar. Gue nggak ngerti. Mas Anu Oh ya mau live teman-teman. dulu. Tapi Mas Anu nggak apa-apa sih, sinyalnya aman. Enggak, sinyal kamu. Mungkin kamu live dulu. Oh, enggak, kita. patah-patah dia. Satu tuh deh. Oke. Iya. Patah-patah Iya. makanya. Iya. Reza yang live dulu ya. Bah. Iya, Reza live dulu. Ya, jadi gue live dulu maksudnya. Oke. Ya. Gimana? Saat ini seorang bisa menjadi seorang aktor atau bisa menjadi seorang sutradara itu dengan perolehan follower banyak, ya kan? Jadi kalau casting gitu kan, selalu casting director selalu dituntut oleh produser untuk cari dong pemain yang followernya banyak. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Reza Rahardian tidak punya Instagram, tidak punya Twitter, ya kan? Tapi dia main di hampir semua film Indonesia. Jadi jangan ada yang percaya ya bahwa follower gue dikit, gue nggak mungkin bisa main film gitu kan. Itu bullshit. Contohnya. Kenapa aku nggak pernah diajak main film? Ya, contoh satunya adalah dia. Dia followernya 16 juta. Tapi dia jarang main film. Nggak pernah diajak. Lagian juga siapa yang mau bayar dia? Ya kan? Yang mau bayar dia. Iya. Satu kali benar. endorsean dapat 30 juta sampai 50 juta. Repot kan? Oh, enggak ya? Enggak. Jadi, tahu sendiri kan, lebih gede dari gaji sutradara. Ini by the way nggak jadi live nih kamu, Mas. Nah, udah bagus. Udah bagus sekarang, udah bagus. Mohon maaf udah, teman-teman oke. semuanya, kita tidak jadi live, Ya. whatever lah namanya. Oke, menjadi Eyang Habibie pada saat itu. Dan akhirnya kemudian 4,6 juta penonton. Nah, gimana itu? Dan setelah itu, semua berubah. Kamu Semua juga berubah. berubah. Artinya kemudian berubahlah akhirnya. Orang yang Ya. tadinya dulunya sanksi menjadi kemudian Yakin, impact percaya, kepada dan- keluarga ya. bagaimana? Nah, kalau tadi kamu sebagai aktor kontroversial di Perempuan Bersalung Sorban dan tanda tanya sekarang menjadi aktor dengan perolehan penonton terbanyak pada saat itu. Di keluarga bagaimana? Yang jelas sih semuanya pasti menyambut hal itu dengan sangat positif. Tapi mungkin orang pertama yang mengingatkan aku bahwa situasi itu bisa menjadi bumerang adalah balik lagi, nggak bisa bohong ya, mamaku. Artinya dia orang pertama yang mengingatkan bahwa be careful, hati-hati bahwa ini semua bisa jadi justru membalikan semuanya gitu. Jadi kamu harus menyikapi hal ini dengan bijak. Artinya tetap belajar, tetap mengasah kemampuan kamu karena ini semua baru mulai nih, nggak stop di sini. You get more popularity, popularitasnya meningkat dan lain-lain, impact-nya jadi dapat tawaran film yang tentunya lebih banyak kesempatannya, orang lebih percaya, lebih yakin, dan mungkin cukup menutup banyak komentar-komentar yang awalnya sangat apatis terhadap aku terlibat di film itu, dan akhirnya semua banyak juga yang sangat suka dengan filmnya. Ya kalau dari keluarga sih lebih happy ya Mas, kalau secara keseluruhan sangat senang, mamaku juga senang banget, dan itu membawa dampak perubahan yang besar dalam hidup, termasuk tentunya pasti kesempatan bermain film, penghasilan, dan lain-lain tentunya mengalami perubahan yang cukup besar gitu. Boleh aku nanya soal sebelum Habibie dan setelah Habibie, bagaimana perubahan hidup kamu, keluarga, terus kamu bisa punya apa, dulunya belum punya apa, Ya. terus akhirnya bisa bercerita soal itu, boleh? Iya, boleh banget Mas. Jadi sebenarnya karena memang aku berasal dari keluarga yang mediocre aja, maksudnya yang biasa gitu ya, keluarga biasa. Aku hidup dengan mamaku doang dan adekku. Kami keluarga yang tinggal di sebuah rumah kontrakan, biasa aja, semua kehidupan berjalan normal gitu, dan
mungkin setelah Habibie Ainun, aku nggak bisa pungkiri bahwa itu adalah titik balik di mana penghasilan aku setelah eh, mulai masuk di 2011 pertengahan sampai rilisnya Habibie Ainun, dan setelah itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama habis Habibie Ainun. Jadi aku lebih bisa nabung, dan ya balik lagi ya, mamaku banyak mengingatkan aku untuk hati-hati sekali dalam mengelola keuangan karena ini semua bisa aja hilang dalam waktu sekejap gitu. Jadi mungkin waktu itu target utamaku adalah, oke, gue tahu nyokap gue udah kerja sekian puluh tahun ngidupin anak-anaknya sebagai single parent, dia nggak pernah punya rumah pribadi dari hasil keringatnya sendiri, dia selalu ngontrak sana sini. Gue kayaknya mau beliin rumah buat nyokap gue gitu. Jadi akhirnya itu tujuan utamaku, nabung sampai akhirnya setelah film itu aku bisa punya rumah kecil di daerah Pamulang, rumah mama pertama kali beliin rumah tuh ya rumah mama gitu, rumah mama sama rumah adik. Dan semuanya sampai akhirnya tentunya yang tadinya apa ya, nggak punya kendaraan pribadi jadi punya kendaraan pribadi, tadinya belum bisa punya motor, terus bisa punya mobil, bisa nyicil mobil yang harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget, dan seterusnya sampai sekarang tentunya banyak sekali perubahan yang signifikan. Maksudnya aku jadi bisa punya rumah sendiri, alhamdulillah bisa nyekolahin David, support sekolahnya dia gitu sih Mas. Oke, ini ada yang nanya nih Mas Wawan nih, pertanyaannya ngaco nih. Pada saat kamu bermain, kamu menjelami karakter, ya kan, kamu ada role model. Dan My Stupid Boss kayaknya role modelnya gue. Bener kah? Role model. Apa sih Mas Wawan mana sih? Halo? Mas Wawan nanya. Halo? Iya. Blur. Ngeblur deh. Begini kalau live di Instagram, bukan live di TVRI ya begini. Jadi ada blur-blurnya dikit, kita ada agak macet-macetnya gitu. Hai Mas Wawan. Jadi dia bertanya, Mas Wawan juga bertanya, ya kan, setiap kali kamu memainkan karakter tertentu, kamu ada role model. Ya karena film My Stupid Boss itu role modelnya gue. jadi role modelnya My Stupid Boss itu adalah seseorang yang tentunya dekat dengan logat Jawa yang menurut aku sedikit, tentu aku rubah-rubah dikit, tapi yang menginspirasi aku adalah Hanung Bramantyo. Satu, bagaimana Mas Hanung ada di set, kalian harus ngerasain sebagai pemain gimana kalau dia menyutradarai dan ngomong ke semuanya gitu ya. Jadi gue nggak tahu kenapa waktu pertama kali dapat cerita itu, aku langsung kepikiran di kepalaku kok ya Mas Hanung gitu. Wah ini Mas Hanung banget. Jadi bukan ini perlu dicatat ya sama kalian, bukan oon-oonnya loh ya, tapi maksudnya gaya. Tapi aku merasa itu oonnya juga. Semaunya. juga. Semaunya dia gitu. Pokoknya apa yang dia ucapkan itu adalah petuah. Fatwa gitu jadinya. Fatwa. Pokoknya dia benar. Dia Mr. Always Right. Dan itu adalah Mas Hanung. Jadi kalau gue debat sama Mas Hanung kenapa bisa panjang? Karena untuk memberikan argumentasi lo harus kuat banget. Kalau enggak lo pasti dipecahin terus. Tuh Adi Bromo aja ketawa karena dia setuju. Bener kan Adi Bromo? Oke. Udah dijawab ya Mas. Oke, udah dijawab. Oke, apa namanya? Selain Mas Stupid Boss, kamu pernah mengambil karakter siapa, orang siapa untuk memainkan peran? Misalnya tokoh Banser itu siapa? Ataukah hanya di Mas Stupid Boss aja? Kalau ngambil dari orang yang langsung kepikiran ketika baca skrip, jujur jarang banget ya Mas. Tapi kalau orang-orang umum dari observasi, maksudnya dari kita ngelihat kehidupan sehari-hari pasti ada gitu. Cuman kalau untuk dan itu aku lakukan di Perempuan Sorban, kayak makan, ngunyah, kakinya diangkat gini,
terus tangannya gini, terus dia ngambil sesuatu terus ngeludah gitu-gitu, itu aku ngelihat yang ada di kehidupanku di sekitar aku, kayak nongkrong di warung kopi, nongkrong di mana, aku suka ngeliat ada orang-orang yang suka gesturnya tuh dengan gampang naikin kaki, ngorek-ngorek gigi, pakai apa, terus ngeludah gitu-gitu. Karena ada makanan yang nyelip, itu aku pakai di perempuan sorban. Tapi kalau tokoh yang aku pakai enggak, orang ya maksudnya, kayaknya nggak ada ya mas selain perempuan selain My Stupid Boss. Oke. Berarti saya sangat spesial ya. Sangat spesial. Lo mau ikutan gak? Oke, anyway. Ini sekarang gini, ada banyak orang-orang pengen jadi aktor, terus kemudian mereka terbentur dengan sebuah realitas bahwa emang bisa ya aktor itu hidup sebagai profesional, itu aktor itu bisa hidup, bisa jadi kepala keluarga, bisa apa namanya menjadi beban keluarga, menghidupi keluarga, gitu kan? Kalau menurut Reza gimana? Pengalaman dari Reza sekarang, kamu bisa nyekolahin, apakah kamu harus kerja seperti apa sih? Kerjanya itu harus seperti apa? Apakah gila banget kerjanya, ataukah pilih-pilih peran, ataukah kalau toh pilih-pilih peran, pastilah pilih-pilih peran, tapi pilihnya seperti apa gitu kan? Ya, pertama tentunya kalau jawab ada kesempatan memilih, kita bisa memilih. Tapi kesempatan untuk memilih itu nggak selalu ada. Jadi kadang-kadang ada beberapa peran-peran yang memang ketika aku baca, aku suka, aku ambil. Ada beberapa peran-peran yang perannya aku kurang begitu struck sebenarnya, tapi secara cerita film ini bagus banget. Jadi aku pingin terlibat di film ini, gitu. Kayak misalnya Perahu Kertas. Mungkin peran aku nggak terlalu besar, tapi menurut aku film ini diangkat dari novel yang range-nya besar banget. Aku ngerasa aku mau ada di project itu. Or even Kartini yang cuman cameo satu scene apa 2 scene kali itu. Karena filmnya juga penting gitu ya. Jadi aku mau ada di situ juga dan dikasih kesempatannya, kenapa enggak? Jadi memilih itu kalau ada kesempatannya. Kedua, menurut aku adalah aku selalu percaya untuk terus mengasah kemampuan dalam berkesenian. Kedua adalah determinasi dalam bekerja. Profesionalisme dalam bekerja menurut aku penting banget buat dijaga. Nggak ada urusan karena satu, menurut aku cukup diuntungkan karena aku masih memiliki kesadaran untuk menjadi aktor itu terus berkembang. Umur bertambah, peran akan semakin terbatas, mungkin terbatas dalam artian bisa jadi malah variabelnya besar, tapi tentu dengan range umur tertentu. Akhirnya aku berpikir, selagi gue produktif dan mendapatkan kesempatan, gue make sure banget bahwa income yang gue dapat itu gue maksimalin untuk bisa ditabung, di manage yang baik, untuk nggak terlalu hidup berlebihan. Maksudnya Mas Anu mungkin tahu persis kehidupan aku, sampai udah tau lah rumah aku kayak gimana, apa segala macam, kehidupan aku kayak apa, gaya hidupnya. Jadi menurut aku mengontrol itu semua untuk juga nggak menjadi euforia bahwa lo aktor terkenal, lo aktor box office, whatever gitu, terus gaya hidupnya harus gimana. Nah itu aku coba untuk balancing aja sih Mas sebenarnya. Tapi ternyata kalau aku jawab bisa apa enggak, bisa. Buktinya bisa. Bisa menghidupi keluarga. Gitu enggak? Maksudnya biasanya kan untuk apa ya, untuk relaksasi kamu clubbing atau kamu nongkrong dengan atau beli tas yang merek atau beli motor Harley Davidson gitu kan? Gue kalau mau beli motor Harley, gue berhadapan sama dia tuh. Gue kalau mau beli motor Harley berhadapan sama dia. Kalau hobi-hobi yang kayak gitu sih, halo? Ya, hobi-hobi yang kayak gitu nggak ada. Maksudnya, ya nggak ada sih Mas, hobi tas atau barang-barang
brandnya lumayan mahal atau jam tangan gitu ya, karena aku juga memang tidak pemakai jam tangan gitu, jadi nggak ada hobi yang mungkin costnya gede banget gitu. Kecuali mungkin ya sesekali kalau ngelihat barang yang atau meja apa yang kayu atau apa. Kalau nongkrong sih Mas, sama teman-teman biasanya masih nongkrong. Kalau clubbing mungkin nggak juga yang tiap minggu gitu ya, tapi clubbing sih kadang-kadang kalau memang lagi ada acara, undangan atau acara apa, pergi-pergi aja. Cuman bukan kayak sesuatu yang aku akan lakukan itu tiap, oh gue harus nongkrong, harus clubbing tiap minggu, nggak bisa enggak, dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya gaya hidupnya aja yang agak bukan ya agak dikontrol sih sebenarnya. Oke. Tapi tetap Oke. ya tetap nongkrong, nonton apa, jalan-jalan ya tetap aja. Karena dibatasin waktunya. Iya. Emang iya? Kan harus Enggak lah. 50 menit. Iya. Oh, Setiap iya. kali 1 jam harus live dulu katanya. Ya kan? Oh, gitu. Okay. Jadi ya. Karena itu makanya saya pikir mumpung masih ada waktu sekitar 10 menit, teman-teman kalau misalnya ada yang mau pengen jadi aktor, pengen nanya, ya kan, atau apa, silakan doh, ya kan. Tadi kan ada pertanyaan dari Mas Wawan, gitu kan. Terus kemudian, oh ya, tadi itu ada apa namanya pertanyaan apa? Dari sekian banyak film, karakter yang paling dekat sama pribadi asli Bang Reza apa? Nah, dari sekian banyaknya film banyak yang paling dekat pribadinya Bang Reza apa? Kapan kawin? Kapan kawin lumayan. Iya, karena maksudnya juga sih. Itu kapan kawinnya ya? Anjrit. Kampret. Tadi udah ada yang bilang nggak sopan nanya kayak gitu. Jadi mendingan lo nggak usah nanya. Lo pakai nanya. Judul kapan kawin dekat sama judul, gue. Judul film. Sebenarnya gimana? Judul film. Judul film. Ngapain lo nanya ke gue? Judul film. Oke, kapan kawin? Kenapa? Kapan kawin? Dekat relate. Karena mungkin karakternya juga dia seorang pemain teater. Terus dia ceritanya kenapa nggak inget gue pada saat itu? Gue juga pemain teater. Kenapa yang lo inget Bosman? Hey. Mungkin karena iya sih sebenarnya bisa juga sih. Tapi karakternya nggak medok-medok amat sih Mas. Sorry banget nih. Jadi kan, agak kurang pas gitu. Kan bukannya syuting di itu ya, di Jogja. Kan itu kan Jogja, bukannya Jogja ya? Hah? Kapan kawin nggak di Jogja? Belakang ya, di syutingnya ya? Iya, yang cewek, yang cowoknya sih enggak. Oh, yang cewek. Karakternya Adina yang diperanin sama Adina Wirastinya. Oh, gitu ya. Bukan karakter Satrionya. Iya. Itu lumayan lah. Oke. Tapi buat kalian itu yang mau tahu, maksudnya kenapa? tadi kan Mas Anung dekat sama kamu kenapa? Maksudnya dekat dalam artian background karakternya tuh hampir-hampir ada kedekatan sedikit, nggak purely sama sih. Nggak se-ekstrim itu juga, cuman dia berangkat dari dunia panggung, dari dunia teater. Dia merasa bahwa kenapa sih kalau misalnya sinetron itu ada beberapa yang misalnya harus begini, harus begitu, padahal dia nggak tahu bahwa ya mungkin memang tuntutan dari sutradaranya atau dari produsernya atau dari memang industrinya seperti itu, yang gitu-gitu loh. Kan Kapan Kawin lumayan menyentil-nyentil kesana-sana juga. Jadi menurut aku ya ada sedikit karakternya hampir-hampir agak ada. Kan gue orangnya nggak serius-serius banget Mas, gue juga bisa ngocol di lokasi. Jadi menurut gue karakter itu agak mirip. Maksudnya orang kan mikirnya, wah Reza kayaknya serius banget nih orangnya gitu. Kan gue nggak serius-serius amat. Gue juga koplak-koplak juga, ya kan? Iya loh, waktu gitu. Itu emang kenapa ya? Gue ngerasa Reza Radian itu orang yang sangat serius, ya kan? Yang nggak mungkin main komedi. Makanya pas ngelihat Kapan Kawin itu kan, oh bisa ya? Ternyata bisa, sialan. Bisa.
Iya. Orang bercandaan nih kalian perlu tahu ya. Gue kalau lagi Oke. di lokasi sama Mas Hanung tuh bercandanya setengah mati. Ada aja kita bercandaan kita yang kadang-kadang kita doang yang ketawa, yang lain gak ada yang ketawa. Cuman gue sama Mas Hanung yang ketawa-ketawa sendiri berdua. Oke. Orang Lu masih ingat nggak pengalaman yang pernah terjadi di waktu kita syuting yang bikin lu nangis sama gua? ya pernah dong, inget dong. Gue berantem sama lo gimana nggak? Ya, Nangis. apa udah. Kita cerita aja buka-bukaan aja. Lu pernah nangis sakit hati sama gua gitu? Apa? Oh iya, jadi gue pernah sakit hati banget. Gue pernah. Nggak usah dibahas. Sebenarnya nggak usah dibahas. Iya. Pokoknya gue Cerita, lagi cerita, syuting. Gue lagi syuting satu film. Sebut aja lah judulnya, orang film kita juga, Habibie Ainun. Mas Anu tuh ada di lokasi. Ini pokoknya persoalan receh sebenarnya, urusan sponsorship. Pokoknya gue ngotot, gue nggak mau pegang produknya, titik. Terus dia tuh ngamuk-ngamuk sendiri. Nggak bisa gitu dong. Biasalah dengan gayanya dia yang ngomel-ngomel itu. Nggak bisa gitu. Ini kita gimana ini kalau misalnya kamu nggak mau bla 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 bla. Waduh. Terus dia bilang, ya kalau kamu kayak gini, kita gimana mau kerja sama lagi, bro? Terus gue kayak, what the fuck? Lo kenapa mesti ngomong kayak gitu ya? Terus gue kan orangnya sensitif banget. Jadi gue langsung karena yang ngomong dia, jadi gue tuh jedek banget gitu. Terus gue nangis. Gue nangis lo jahat banget. Gue nangis terus lo jahat banget lo. Gue bilang ngomongnya gila parah banget nih. Gue bilang. Terus dia marah-marah sendiri nggak jelas. Abis itu giliran gue udah nangis baru dia, sorry ya, nah itu dia banget. Aku tuh tadi aku salah tadi. Harusnya aku nggak begitu sama kamu. Aku minta maaf. Jalan. Sorry ya. Lu bisa memeranin gue anjir. Itu muka gue banget itu. Aku nggak. Kamu harus tahu bahwa aku nggak maksud kayak gitu. Jadi maaf ya. Sorry loh. Sorry. Terus gue kayak sialan emang. Tapi ya itulah. Ini gue sama Mas Anu tuh sudah sampai di tahap itu. Kita udah pernah ribut. Gue udah bisa nangis depan dia, gue udah bisa marah depan dia, gue sayang banget sama dia. Jadi ya gimana ya? Ya udah. Itu yang membuat kenapa kita mungkin bisa bekerja sama terus sampai hari ini. But I love you so much, Mas. I love you too, I love you. Terima kasih teman-teman semuanya atas obrolan. Terima kasih Reza atas waktunya selama 1 jam yang sangat berharga ini dan sangat memberikan pencerahan dan fun di tengah situasi. Sampai kita semua lupa loh bahwa kita berada dalam situasi yang sangat di bawah titik nol banget ini, kita di dalam rumah nggak bisa keluar. Oh ya, pengen tahu terus kamu di rumah gimana ini, situasi ini bikin apa ini yang kamu, reaksi kamu bagaimana? Kamu terisolasi ini gimana rasanya? Itu aja sih, Reza. Ya berusaha untuk apa ya Mas, beradaptasi dengan situasi yang baru ini buat aku. Cuma karena memang kita benar-benar isolating, jadinya apa ya, olahragaku jadi makin luar biasa. Kedua, mencoba untuk mereduce semua pengeluaran. Jadi mendata ulang tentang ini pengeluaran apa yang penting, pengeluaran apa yang nggak penting, apa yang bisa dikurangin, apa yang bisa di-manage, bla bla bla. Jadi ke sana. Jadi ngobrol sama Mama, ngobrol sama David, ayo apa cost yang bisa kita kurangin, apa ada